Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta EGA yang berbahagia, tidak terasa kita sampai di pertemuan yang kelima. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana kita berbagi praktik baik melalui panen karya atau pameran karya digital. Jadi di pameran karya digital ini kita nanti akan membuat showcase tentang learning dan juga memberikan umpan balik begitu. Jadi kita buat gimana nih praktik baik kita, pameran karya digital yang pernah kita lakukan, yang pernah kita buat, dan nanti kita memberikan umpan balik begitu ya, supaya kedepannya karya Bapak Ibu itu menjadi lebih baik lagi tentunya. Baik, selanjutnya kenapa kita harus membuat showcase learning ini gitu ya. Jadi atau kalau kita kemarin ya di guru penggerak itu ada panen karya seperti itu. Jadi kurang lebih hampir sama showcase learning ini. Jadi memang showcase learning itu cara kita ya memamerkan hasil karya digital kita mengenai pembelajaran aktif ini. Jadi kita bisa ceritakan apa saja metode yang kita gunakan di dalam pembelajaran, sehingga yang tadinya pembelajaran pasif menjadi partisipatif gitu ya. Dimana siswa yang tadinya hanya melihat, mendengar, mereka bisa dapat melihat langsung, menyentuh dan berinteraksi langsung dengan hasil karya kita seperti itu. Jadi memang kita bisa memajang karya-karya nyata kita, kemudian peserta didik nanti bisa melihat contoh konkret dari hasil karya yang kita buat seperti itu. Jadi memang nanti hasil karya ini akan kita pajang, akan kita pamerkan seperti itu. Jadi apa saja hasil karya yang bisa Bapak Ibu pajang? Misalnya media pembelajaran aktif ya. Jadi dengan adanya media pembelajaran aktif, harapannya karya digital Bapak Ibu ini bisa menjadi sumber inspirasi ya bagi Bapak Ibu guru yang lain dalam melakukan pembelajaran, dan juga akan menimbulkan atau meningkatkan motivasi belajar. Jadi dengan adanya panen karya ini harapannya meningkatkan semangat dan rasa ingin tahu siswa. Kita guru juga akan lebih bersemangat lagi membuat produk-produk baru lagi atau hasil karya digital lainnya. Dengan adanya nanti tentu ada umpan balik yang akan diberikan oleh rekan sejawat dan mungkin juga peserta didik. Kemudian dengan adanya showcase learning ini juga bisa meningkatkan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik. Melalui visualisasi dan interaksi, itu akan memperkuat pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep seperti itu. Ini kalau tadi kita bahas mengenai bagaimana kita melakukan panen karya atau showcase learning, sekarang kita akan melakukan peer reflection atau memberikan umpan balik begitu. Jadi memang memberikan umpan balik ini akan membuat pembelajaran kita menjadi lebih baik lagi. Artinya bisa mendukung atau menunjang profesionalisme kita guru. Jadi dengan adanya pemberian umpan balik reflektif dari sejawat, itu akan bisa mengembangkan potensi kita, mengembangkan profesionalisme kita sebagai guru. Perbaikan-perbaikan atau saran-saran masukan yang diberikan oleh rekan sejawat ini bukan hanya sekedar kritik, tapi adalah saran yang membangun untuk perbaikan kualitas karya dan pembelajaran kita secara berkelanjutan. Bagaimana tahapan-tahapan di dalam melakukan peer reflection tadi? Yang pertama tentu kita melakukan berbagi karya, atau kita pamerkan atau kita pajangkan karya kita. Jadi kita berbagi praktik baik boleh juga ya. Jadi kita mempresentasikan karya kita kepada rekan sejawat. Kemudian nanti ada diskusi reflektif ya, kita bisa memberikan sumbangan atau dari sudut pandang kita ya, kemudian berbagi ide.
nanti teman yang lain juga rekan sejawat lain akan memberikan pandangan, masukan menurut sudut pandang mereka seperti apa. Kemudian mereka juga teman-teman yang lain akan memberikan umpan balik di sana, dan nanti akan ada perbaikan berkelanjutan. Artinya saran dan masukan dari rekan sejawat tadi kita akomodir begitu ya, kita lakukan, kita itu saran masukan ini akan sangat berarti untuk proses perbaikan kita ke depannya. Dengan adanya siklus ini, harapannya kita bisa sama-sama mengembangkan profesionalisme kita, membangun komunitas kita yang lebih sportif lagi. Jadi memang manfaat utama di dalam memberikan reflection tadi itu bisa meningkatkan karya, meningkatkan metode pengajaran kita, serta bisa menumbuhkan komunitas belajar yang lebih sportif dan kolaboratif. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu guru berbagi karya digital, Bapak Ibu itu tidak hanya sekedar mengajar, tapi Bapak Ibu bisa menginspirasi rekan-rekan sejawat, generasi-generasi yang akan datang untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi jangan pernah bosan untuk terlibat aktif di dalam komunitas dan berperan aktif dalam melakukan berbagi praktik baik. Jadi berbagi praktik baik atau melakukan pameran karya atau melakukan showcase learning ini kurang lebih sama sih teknisnya ya, seperti itu. Adalah bagaimana kita menyampaikan hasil yang sudah kita lakukan begitu. Nanti ada tahapannya ya. Ada cara-caranya atau strategi bagaimana kita memamerkan karya digital kita secara menarik. Jadi setiap karya digital itu selalu dimulai dengan cerita praktik baik. Kalau kita mau membuat berbagi praktik baik, tentu kita akan membuat cerita praktik baik itu menggunakan metode STAR ya. Ada situasi, kemudian tantangannya seperti apa, kemudian ada aksi atau solusi yang kita temukan, baru refleksinya seperti apa atau resultnya seperti apa, hasil yang diperoleh nanti seperti apa begitu ya. Jadi dari cerita praktik baik ini nanti akan kita sampaikan gitu ya. Jadi pertama itu kan metodenya STAR tadi ya, situation. Jadi kita ceritakan situasi saat itu, apa yang melatar belakangi pembuatan karya kita. Apakah ada permasalahan di dalam pembelajaran, atau misalnya kita punya sebuah titik balik atau insight penting gitu ya dalam pembuatan karya digital ini. Ya, misalnya untuk Bapak Ibu mungkin menemukan media ini karena dilatar belakangi oleh permasalahan Bapak Ibu saat melakukan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu punya ide seperti ini nih. Nah, baru susun ceritanya, buat narasinya, apa yang menjadi tantangan saat melaksanakan itu, kondisi awalnya seperti apa, tantangan yang di dalam pelaksanaannya itu seperti apa. Baru nanti Bapak Ibu ceritakan, ada tantangan, Bapak Ibu punya solusi kan, punya alternatif penyelesaian. Nah, jadi ada aksi kita di sana seperti apa. Itulah kita masuk ke tahap A-nya, yaitu action-nya. Apa yang menjadi langkah-langkah Bapak Ibu untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Baru kita hubungkan ya, ada hasilnya seperti apa, kita hubungkan dengan konteks yang ada seperti itu. Itulah tadi kenapa kita harus bisa mengemas cerita praktik baik kita atau showcase learning kita itu secara apik dan menarik seperti itu. Jadi untuk bisa membuat cerita praktik baik itu mengalir, tadi ada aturan startnya, kita juga bisa menggunakan multimedia yang berkualitas lah. Artinya presentasi karya digital kita juga harus punya format khusus ya, atau format yang bisa membuat audiens tertarik seperti itu, dan bisa memberikan pengalaman yang kaya makna lah seperti itu. Maka ada beberapa yang perlu diperhatikan saat membuat multimedia untuk showcase learning ini.
Jadi ada kombinasi elemen visual, ada audio, ada interaksinya gitu ya, supaya kita bisa mudah menyampaikan apa yang akan kita sampaikan atau ceritakan, dan nanti runut seperti itu. Jadi apa saja yang bisa Bapak Ibu perhatikan, yang harus Bapak Ibu perhatikan di dalam membuat sebuah multimedia atau karya digital ini? Yang pertama, teks harus singkat dan padat. Jadi ada poin-poin utama saja yang mudah dipahami dan dibaca begitu ya. Tulisannya besar, keterbacaannya itu ada, kemudian mudah dipahami juga. Kita tambahkan gambar yang berkualitas, foto atau ilustrasi yang memang mendukung pesan yang akan kita sampaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau sematkan video, boleh kita lakukan video dari rekam layar atau tutorial singkat, misalnya bagaimana cara membuat ini atau bagaimana prosesnya Bapak Ibu, begitu boleh. Kemudian tambahkan animasi interaktif, bisa grafik yang bergerak untuk memperjelas konsep dan lain sebagainya. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan, jika Bapak Ibu membuat video, cukup 2-3 menit saja supaya tidak mengganggu konsentrasi dari audiens tadi. Dan gunakan animasinya juga yang sederhana. Cukup untuk meningkatkan pemahaman, bukan untuk indah tapi nanti bisa mengganggu konsentrasi dari audiens. Oke, jadi selanjutnya tata letaknya juga harus diperhatikan ya Bapak Ibu, karena memang untuk membuat visual berbagi praktik baik ini tentu ada hal-hal yang harus Bapak Ibu penuhi ya. Misalnya dari tipografi yang jelas, fontnya mudah dibaca, hierarkinya konsisten ya, kemudian ada ruang kosong untuk bernapas ya, artinya ada nggak semuanya penuh gitu ya. Kemudian warna-warna yang kita pilih juga mendukung kontras keterbacaannya dan adanya konsistensi dari masing-masing slide-nya atau polanya seperti apa gitu. Kemudian ini contoh slide yang dengan desain minimalis ya, yang menonjolkan konten utama dengan visual yang mendukung tanpa harus berlebihan. Bapak Ibu bisa lihat nih, kalau misalnya di Canva ya, misalnya Bapak Ibu buatnya kan bisa lebih lebih catching lah seperti itu. Oke, kita mengenai desain untuk berbagi praktik baik saya rasa sudah cukup. Kita lanjut ke teknik memberikan umpan balik yang reflektif, karena tadi topik kita malam ini kan ada dua ya, mengenai bagaimana berbagi praktik baik dan juga memberikan umpan balik yang reflektif. Adapun prinsip-prinsip saat memberikan umpan balik yang efektif itu ada 3. Yang pertama, kita harus fokus pada karya. Kita harus bisa memberikan komentar tentang karya mereka dan bagaimana produk dan prosesnya, bukan tentang pribadi pembuatnya. Ya, jadi kita harus bisa pisahkan antara karya dan identitas pembuat. Jadi kita harus menghargai karya ini bukan karena siapa pembuatnya. Dan untuk itu silahkan Bapak Ibu misalnya bisa gunakan karya ini, bisa ditingkatkan dengan bukan karya Anda kurang kreatif atau Anda kurang kreatif begini, bukan Andanya yang salah, tapi misalnya karya ini seperti apa bisa diperbaikinya begitu. Kemudian kita gunakan bahasa yang positif, hindari bahasa-bahasa negatif yang mungkin bisa menghilangkan atau mematahkan semangat dari yang membuat karya tadi. Kita bisa menggunakan kalimat pertimbangkan alternatif ini, atau kalau begini seperti seperti apa kira-kira ya gitu. Jadi kita memberikan saran tapi tidak harus mematahkan hati yang menerima. Jadi kita harus bisa membingkai kata-kata yang membangun ya, supaya bisa diterima oleh si pembuat karya dan bisa untuk kedepannya diperbaiki ya, dan tidak mematahkan semangat mereka. Kemudian dalam pemberian umpan balik kita juga harus spesifik dan actionable. Jadi apa yang kita berikan, saran yang kita berikan harus bisa
spesifik gitu, artinya ada contoh konkretnya, sarannya bisa langsung diterapkan, ada bisa dilakukan gitu, actionable gitu. Jadi coba tambahkan kontras pada heading misalnya, jangan perbaiki desainnya, misalnya kita minta tambahkan kontrasnya atau apa begitu. Oke, baik. Kemudian ada beberapa metode peer reflection ya. Yang pertama dengan pujian yang spesifik ya, karena kita memang harus di dalam memberikan umpan balik, kita mulai dari mengapresiasi apa yang sudah positif. Kemudian setelah diapresiasi, baru berikan pertanyaan reflektif. Kita bisa memberikan pertanyaan supaya mereka bisa membuka pemikirannya ya. Misalnya apa yang tantangan terbesar yang Anda hadapi nih saat membuat ini gitu ya. Bagaimana bisa memutuskan ini seperti apa gitu ya. Jadi pertanyaan reflektif inilah yang nanti akan mengarahkan kepada si pembuat karya, misalnya oh ternyata saya perlu ini loh gitu. Jadi pertanyaan reflektif, dengan pertanyaan yang kita berikan, mereka akan melakukan refleksi terhadap apa yang sudah mereka lakukan begitu. Baru tahap yang ketiga atau selanjutnya kita tawarkan saran yang konstruktif. Makanya saran yang memang bisa membangun gitu. Jadi mungkin bisa ditambahkan elemen ini, atau mungkin tambahkan fitur bookmark dan lain sebagainya. Itu alternatif yang kita berikan, tawarkan alternatif yang membangun seperti itu. Ya, jadi antar dari pujian spesifik, pertanyaan reflektif, dan tawaran saran yang konstruktif tadi, berikan jeda. Jadi jangan terburu-buru ke saran, atau sebelum dipahami bagaimana cara mengapresiasi karya tersebut sudah ke saran yang selanjutnya gitu. Jadi memang ada tahapan-tahapannya atau perlu waktu yang cukup. Selain itu, kita juga harus bisa membangun budaya apresiasi. Jadi budaya apresiasi ini adalah sebuah budaya yang kita memang menginginkan, bukan ingin sekedar kita gila validasi atau gila pujian, tidak. Tapi dengan adanya budaya apresiasi yang tentunya tidak bim salah bim langsung jadi gitu. Itu harus menggunakan pembiasaan yang harus konsisten tentunya diciptakan seperti itu. Jadi dengan adanya budaya apresiasi, Bapak Ibu guru akan nyaman untuk berbagi, akan nyaman untuk melakukan eksperimen. Mereka tidak akan takut gagal dan rajin untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajarannya. Maka kita harus bisa memberikan ruang yang cukup kepada Bapak Ibu guru untuk melakukan eksperimen. Jangan kita bully saat mereka mungkin mengalami kegagalan, tapi kita berikan tangan kita untuk merangkulnya. Kalau memang ada hasilnya, kita apresiasi. Itulah yang namanya budaya apresiasi. Jadi kita harus bisa merayakan sekecil apapun keberhasilan atau inovasi yang telah dilakukan. Kita harus bisa mendorong diskusi yang terbuka di mana setiap suara itu dihargai. Jadi tidak ada yang merasa disepelekan gitu. Jadi mereka juga akan dengan budaya-budaya seperti itu, harapannya guru-guru akan senantiasa untuk bereksperimen, membuat inovasi-inovasi di dalam pembelajaran. Bagaimana cara membangun budaya apresiasi ini? Yang pertama, kita berikan sesi apresiasi rutin, ya. Kita adakan berbagi praktik baik atau showcase mingguan atau bulanan ya, yang mana Bapak Ibu guru diberikan kesempatan ya untuk memamerkan karya terbaru mereka. Jadi supaya mereka juga diakui di dalam komunitasnya. Apa nih yang sudah dilakukan? Nah, guru Bahasa Indonesia kami ini punya media ajar yang seperti ini nih, biar bisa dilihat oleh orang lain, bisa diakui bahwa mereka punya kapasitas, mereka punya ide, punya karya yang bisa membanggakan gitu, yang sudah dipraktikkan dan punya hasil seperti itu. Baru kita lakukan itu. Kemudian bangun forum diskusi yang terbuka. Jadi kita bisa ciptakan platform baik fisik maupun virtual ya, untuk berbagi ide, bertanya, saling belajar
tanpa harus menghakimi. Ya, misalnya kita punya YouTube sekolah. Kalau saya di IG, YouTube, dan Facebook sekolah itu kita gunakan untuk mengupload apa-apa saja yang rasa kita ngerasa bahwa itu adalah sebuah prestasi gitu ya. Kemudian kita juga bisa belajar dari sebuah kegagalan. Jadi jangan pernah merasa kegagalan itu adalah mati kartunya kita, tidak. Tapi itu kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Kita biasakan untuk selalu mencoba. Gagal dalam mencoba itu adalah hal yang biasa. Kita harus budayakan itu baik kepada guru-guru maupun kepada siswa kita. Jadi budaya membangun apresiasi ini, membangun budaya apresiasi ini sangat penting sekali seperti itu. Baik Bapak Ibu, jadi tadi kita sudah belajar mengenai umpan balik ya. Maka umpan balik terbaik adalah bagaimana umpan balik itu bisa membuat kita ingin kembali berkarya. Jadi dengan adanya umpan balik atau perbaikan-perbaikan atau saran masukan yang terbaik itu adalah yang mendorong si pembuat karya tadi ingin berkarya kembali, punya semangat baru dengan perspektif yang lebih luas. Jadi bukan dengan saran kita orang jadi lemes, melempem, tidak lagi mau mencoba. Itu ya yang harus dipahami di dalam memberikan umpan balik. Ini ada beberapa contoh ya pemberian umpan balik. Contohnya ada video pembelajaran interaktif, disebutkan apa yang melatar belakangi pembuatan video ini, kemudian solusi kreatifnya seperti apa, ditampilkan videonya. Kemudian di sini juga setiap video dilengkapi kuis interaktif untuk menjelaskan langkah demi langkahnya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari tahapan-tahapannya, yaitu tadi pembuatan karya, kemudian ada peer review ya, jadi rekan guru memberikan feedbacknya, kemudian bisa memperbaiki narasinya. Kemudian di bagian revisi setelah ada umpan balik dari teman sebaya tadi atau rekan sejawat tadi, maka kita akan merevisi dengan menambah subtitle untuk memperlambat proses animasinya dan memberikan contoh soal. Kemudian di tahap implementasinya itu seperti apa? Ya video diterapkan di kelas dengan hasil yang luar biasa, misalnya seperti itu. Jadi ini contohnya lagi, itu tadi pembuatan video pembelajaran. Kalau ini adalah galeri foto project sains digital. Jadi ibu gurunya mendokumentasikan proses eksperimen dari siswanya, bukan hasil akhir, tapi ia akan membuat galeri foto digital yang menampilkan setiap tahapan eksperimen ya dengan deskripsi singkat melalui refleksinya seperti itu. Jadi transformasi dan melalui pemberian feedbacknya seperti apa? Setelah mendapat umpan balik dari rekan guru, tadi akan ditambahkan elemen-elemen interaktif ya, bisa diklik foto untuk melihat video eksperimennya seperti apa, membaca hipotesis awalnya dan hasilnya seperti apa gitu, bisa biar lebih mudah begitu. Kemudian ya dampaknya partisipasi, dengan adanya ini partisipasi siswa itu meningkat, kemudian keterlibatan orang tua juga. Kenapa? Karena pameran ini bisa diakses atau galeri digital ini bisa diakses oleh orang tua. Jadi meningkatkan transparansi dan dukungan keluarga tentunya nanti. Kemudian ada portofolio digital siswa. Jadi siswa juga punya hasil karya yang bisa dijadikan portofolio untuk mereka. Dihasilkan ya. Jadi itu juga akan menjadi wahana untuk refleksi dari peserta didik. Jadi sama tadi ya langkah-langkahnya, ada dokumentasi visualnya seperti apa, foto setiap tahapan eksperimen, kemudian diberikan masukan saran yang membangun, kemudian ada tahapan revisi atau pengembangan, baru dampaknya seperti apa. Oke, baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita sudah bahas mengenai pembelajaran melalui showcase learning dan refleksi. Jadi kita juga sudah melihat ya seperti apa berbagi praktik baik
bisa dalam bentuk apa saja, tadi bisa dengan video pembelajaran, bisa dengan galeri foto, bisa dengan presentasi ya. Yang penting Bapak Ibu bisa memahami seperti apa karya digital yang bisa Bapak Ibu pamerkan, yang bisa Bapak Ibu bagikan sebagai praktik baik Bapak Ibu. Jadi dengan adanya refleksi dan umpan balik yang diberikan, itu tentu akan bisa mendorong kita untuk semakin meningkatkan profesionalismenya kita. Kemudian di sana juga dari adanya kegiatan berbagi praktik baik dan refleksi serta umpan balik ini tentu akan mendorong kita untuk selalu bereksperimen, melatih kreativitas kita di dalam proses pengajaran dan pembelajaran tentunya. Dan aktivitas ini juga akan mendukung kolaborasi, karena memang kita tidak bisa bekerja sendiri, kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Terkhusus adalah kita bisa membangun komunitas yang kuat dan sportif, supaya kita bisa tadi saling memberikan masukan, bisa melakukan refleksi secara bersama, kita bisa berbagi praktik baik yang bisa menguntungkan dua belah pihak. Jadi berbagi praktik baik berguna bagi yang membagikan, ada kepuasan tersendiri, melatih juga keterampilannya, dan juga manfaat kepada yang melihat atau yang mendengarkan berbagi praktik baiknya juga banyak insight yang akan bisa didapatnya seperti itu. Kemudian sebagai tempat untuk selalu bertumbuh, karena memang kita sebagai manusia ya harus melakukan pembelajaran berkelanjutan, belajar sepanjang hayat. Ingat ya Bapak Ibu, bahwa presentasi karya digital yang menarik dan umpan balik reflektif yang konstruktif merupakan dua sisi mata uang yang sama. Kedua-duanya saling melengkapi ya, dan menciptakan pembelajaran yang berkualitas yang tiada pernah henti. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.